Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Andi Cahya Desana Putra dengan NIM 1813021024, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika kelas 5B Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Elektronika Dasar 2, yaitu tentang yang pertama rangkaian monostable vibrator, dan yang kedua rangkaian stable vibrator beserta contoh soal dari kedua materi tersebut. Adapun pemaparan materi ini yaitu pengertian multivibrator itu sendiri, yaitu yang kedua ada rangkaian monostable multivibrator, yang ketiga adalah rangkaian stable multivibrator, yang keempat dan kelima ada contoh soal dari rangkaian monostable dan stable vibrator, dan yang keenam ada gambar rangkaian. Jadi dalam video presentasi kali ini bertujuan untuk melengkapi kewajiban saya dalam mengikuti mata kuliah Elektronika Dasar 2 yang diampu oleh Bapak Aris Gunadi. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian multivibrator. Pengertian multivibrator itu sendiri merupakan ialah suatu rangkaian yang dimana mengeluarkan tegangan bentuk blok atau pulsa. Sebenarnya bentuk blok atau pulsa ini ialah sebagai penguat transistor dua tingkat yang dihubungkan dengan kondensator, di mana output dari tingkat yang terakhir dihubungkan dengan penguat pertama sehingga kedua transistor itu akan saling umpan balik. Selanjutnya, adapun jenis-jenis multivibrator itu sendiri, yaitu yang pertama ada multivibrator astable, yang kedua ada multivibrator monostabil, dan yang ketiga ada multivibrator bistabil. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multivibrator astabil dan monostabil. Jadi yang pertama ada rangkaian monostabil multivibrator. Pengertian monostabil multivibrator. Monostabil multivibrator merupakan salah satu pengaman osilator tipe relaksasi dengan pemicu atau trigger. Multivibrator monostabil memiliki satu kondisi stabil, sehingga sering juga disebut sebagai multivibrator one shot. Saat osilator terpicu untuk berubah ke suatu kondisi pengoperasian, maka pada waktu singkat akan kembali ke titik awal pengoperasian. Konstanta waktu dari rangkaian tank sirkuit RC menentukan periode waktu perubahan keadaan. Rangkaian memiliki dua kondisi, yaitu kondisi stabil dan kondisi tak stabil. Rangkaian akan rileks pada kondisi stabil saat tidak ada pulsa. Kondisi yang tak stabil diawali dengan pulsa pemicu pada masukan. Selang waktu 0,7 R2C1, rangkaian multivibrator kembali ke kondisi stabil. Rangkaian monostabil multivibrator tidak mengalami perubahan sampai ada pulsa pemicu yang datang pada jalur input osilator itu sendiri. Dari pemaparan pengertian monostabil vibrator ada beberapa kata yang di sini memiliki arti, yaitu yang pertama ada kata osilator itu sendiri. Dalam pemaparannya, osilator hampir sama dengan multivibrator, yang dimana osilator ialah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang gigi gergaji merupakan output dari osilator itu sendiri. Selanjutnya adapun pulsa maupun trigger. Trigger itu dalam bahasa Inggris disebut kata trigger, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemicu. Jadi trigger di sini dikatakan sebagai sinyal pemicu, dan pulsa di sini dikatakan sebagai nama lain dari kata tegangan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk rangkaian monostable multivibrator itu sendiri. Di slide yang sudah ditampilkan ini adapun gambar dari rangkaian multivibrator, yang dimana terdiri ada R1, R2, dan R3 di sini merupakan hambatan, C1 di sini merupakan kapasitor, lalu Q1 di sini merupakan muatan, dan ini masukan pemicu ya. Dan di sini merupakan sumber tegangannya.
Selanjutnya, nah pada saat pertama kali sumber tegangan DC diberikan ke rangkaian multivibrator monostabil di samping ini, awalnya tidak ada pulsa masukan pemicu. Lalu Q2 di sini mendapatkan bias maju dari rangkaian pembagi tegangan R2, yang dimana tegangan R2 di sini D1 dan R5. Harga R2 dipilih agar Q2 mencapai titik jenuh. Resistor R1 dan R3 masing-masing membuat kolektor Q1 dan Q2 mendapat bias mundur, yaitu yang mana di sini Q1 dan Q2 nya berada di sini mendapatkan bias mundur. Dengan basis Q2 mendapat bias maju, maka transistor menjadi penuh dengan cepat. Nah, tegangan kolektor Q2 drop ke nilai sangat rendah dan terhubung ke basis Q1 melalui R4. Di sini ke R4. Lalu VB tidak cukup besar untuk membuat Q1 berkonduksi. Jadi VB di sini tidak cukup besar untuk membuat Q1 di sini berkonduksi. Yang dimana selanjutnya, karena rangkaiannya akan tetap berada pada kondisi ini selama daya masih diberikan, sehingga rangkaian berada pada kondisi stabil sampai pada sinyal picu atau trigger yang diberikan ke jalur input rangkaian multivibrator monostabil. Nah, untuk mengawali suatu perubahan, pulsa pemicu atau tegangan pemicu harus diberikan pada jalur input rangkaian monostabil vibrator. Nah, C2 dan R5 di sini merupakan masukan pembentuk jaringan diferensiator, yang dimana kenaikan atau leading edge dari pulsa pemicu menyebabkan terjadinya aliran arus yang besar melalui 5R. Nah, setelah C2 mulai termuati, arus lewat R5 mulai menurun. Nah, saat pulsa pemicu atau sampai pada tepi penurunan trailing edge-nya, tegangan C2 jatuh ke 0. Yang dimana dengan tidak adanya sumber tegangan yang dikenakan pada C2 di sini, maka kapasitor akan terkosongkan melalui R5. Lalu, karena pulsa dengan polaritas berkelabilitan terjadi pada tepi penurunan pulsa input, nah pulsa input kemudian berubah ke positif dan suatu pulsa negatif tajam muncul pada R5, yang dimana D1 hanya berkonduksi selama terjadi negatif spike dan diumpankan pada basis Q2. Ini mengawali terjadinya perubahan pada multivibrator. Nah, gambar di sini merupakan diagram waktu antar pulsa pemicu dan keluaran yang dihasilkan oleh monostable multivibrator. Nah, selanjutnya adapun beberapa sinyal trigger dan output monostable multivibrator, yang dimana di sini merupakan sinyal input dari output monostable multivibrator. Nah, saat basis Q2 pada rangkaian multivibrator monostable menerima negatif spike, ini akan membawa transistor ke arah cut off. Ini akan mengakibatkan tegangan kolektor Q2 naik dengan cepat ke harga plus VCC dan membuat basis Q1 menjadi positif. Nah, saat Q1 berkonduksi sehingga resistansinya sambungan kolektor basis menjadi sangat rendah, arus pengisian mengalir melewati Q1, C1, dan R2. Kaki R2 bagian bawah menjadi negatif akibat pengisian C1 dan mengakibatkan basis Q2 negatif. Q2 tetap berada pada keadaan cut off. Selanjutnya, proses ini akan tetap berlangsung sampai C1 terisi. Arus pengisian lewat R2 kemudian akan menurun dan bagian atas R2 menjadi positif. Nah, Q2 secepatnya menjadi berkonduksi dan membawa Q1 cut off. Rangkaian multivibrator monostable kembali berubah pada kondisi stabil dan akan terus dipertahankan sampai ada pulsa masukan pemicu yang akan datang. Nah, selanjutnya adapun rangkaian stable multivibrator. Adapun pengertian stable multivibrator antara lain yaitu merupakan sebuah osilator atau oskilator yang berjalan bebas, berosilasi antara dua keadaan secara terus-menerus menghasilkan dua bentuk gelombang output gelombang persegi. Rangkaian switching regeneratif seperti multivibrator astabil ini ialah jenis osilator yang relaksasi yang paling umum digunakan karena tidak hanya mereka yang sederhana dapat diandalkan dan kemudahan konstruksi mereka juga menghasilkan bentuk gelombang output gelombang persegi yang konstan. Multivibrator astabil ialah jenis lain dari transistor saklar dengan rangkaian cross couple yang tidak memiliki keadaan output stabil karena perubahan dari satu keadaan yang lain sepanjang waktu. Rangkaian astabil terdiri dari dua transistor saklar ing, jaringan umpan balik bersilangan dan dua kapasitor
tunda yang memungkinkan osilasi antara kedua kondisi tanpa pemicu eksternal untuk menghasilkan perubahan dalam keadaan. Adapun gambar dari astabil multivibrator, yaitu yang di sini ada VCC R1, R2, R3 dan R4 ini merupakan hambatannya. C2, C1 di sini merupakan kapasitornya, dan di sini merupakan Q1 dan Q2, dan kanan kirinya merupakan outputnya. Jadi asumsikan pertama transistor itu baru saja mematikan off dan tegangan kolektornya meningkat ke arah VCC. Sementara transistor TR2 baru saja menghidupkan on. Plot A kapasitor C1 kapasitor C1 juga naik menuju rel supply plus 6 volt VCC karena terhubung ke kolektor C1 yang sekarang terputus atau cut off. Nah, sejak TR1 yang sekarang terputus, maka tidak ada arus sehingga tidak ada penurunan volt seluruh beban resistor R1. Sisi lain, kapasitor C1 plat B terhubung ke terminal base transistor TR2 yang pada 0,6 voltnya transistor TR2 sedang berjalan atau saturasi. Oleh karena itu, kapasitor C1 memiliki perbedaan potensial plus 5,4 volt di seluruh platnya, yang dimana terdiri dari 6,6 volt dan 0,6 volt dari titik A ke titik B di sini. Nah, begitu transistor itu mengaktifkan on pada plat A dari kapasitor yang semula berpotensi VCC, langsung jatuh ke 0,6 volt. Nah, penurunan tegangan yang cepat ini pada plat A menyebabkan penurunan tegangan yang sama dan sesaat pada plat B. Karena itu, plat B dari C1 ditarik ke minus 5,4 volt, atau bisa dikatakan muatan itu berbalik dari kanan ke kiri menjadi kiri ke kanan, dan ayunan tegangan negatif ini diterapkan pada dasar TR2 yang membuatnya sulit atau off, satu keadaan yang tidak stabil. Namun itu tidak pernah mencapai nilai VCC karena begitu mendapat nilai 0,6 volt positif, transistor TR2 berubah sepenuhnya menjadi on, menjadi saturasi, dan tindakan ini memulai seluruh proses lagi, tapi sekarang dengan kapasitor C2 mengambil base transistor TR1 ke minus 5,4 volt sambil mengisi melalui resistor R2 dan memasuki keadaan tidak stabil keduanya. Nah, dalam bentuk gelombang, hasil output gelombangnya, amplitudo outputnya kira-kira sama dengan tegangan supply VCC-nya, dengan periode waktu dari masing-masing keadaan pensaklaran ditentukan oleh konstanta waktu dari jaringan RC-nya yang diumumkan melintasi terminal dasar dari transistor ini. Karena transistor menunjukkan arah on dan off, output pada kedua kolektor akan menjadi gelombang persegi dengan sudut agak bulat karena arus yang mengisi kapasitor ini bisa diperbaiki dengan menggunakan lebih banyak komponen seperti yang kita bahas nanti. Nah, adapun bentuk gelombang astabil multivibrator, yaitu di sini ada kurva sesuai dengan kapasitor C mengisi TRC yang tadi saya sebutkan, yaitu Vout. Ini T1 dan T2 nya merupakan periodenya dan merupakan konstanta waktu lebih singkat simetris. Lalu ini hasil dari Vout nya, mark space, dan konstanta waktu lebih panjang non simetris. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal tentang astabil multivibrator itu sendiri. Adapun pertanyaannya yaitu sebuah multivibrator astabil rangkaian diperlukan untuk menghasilkan serangkaian pulsa pada frekuensi 500 Hz dengan rasio mark to space 1:5. Nah, jika R2 hambatan 2 dan hambatan 3 nya sama dengan 100 kHz, hitung nilai kapasitor C1 dan C2 yang diperlukan. Jadi yang kita ketahui adalah D atau periode sama dengan 1/F, yang dimana diketahui tadi F yang dimiliki yaitu 500 Hz dan didapatkan 2 kali 10⁻³ Hz atau maksud saya sekon. Lalu T merupakan T1 plus T2 pada rasio 1:5, yang dimana 3,33 dikalikan 10⁻⁴ 1/6 T, dan T2 yaitu 1,66
kali 10 pangkat minus 3, 5 per 6 T. Dan dengan mengatur ulang rumus di atas untuk waktu periodik, nilai-nilai kapasitor yang diperlukan untuk memberikan rasio mark to space 1 banding 5 diberikan sebagai C1 3,33 kali 10 pangkat minus 4 per 0,69 kali 100 kilo ohm sama dengan 4,83 kali 10 pangkat minus 9 F atau Faraday atau 4,83 NF. C2 yaitu 1,66 kali 10 pangkat minus 3 per 0,69 kali 10 kilo ohm sama dengan 2,41 kali 10 pangkat minus 8 Faraday atau 24,1 nanofarad. Nilai 4,83 nanofarad dan 24,1 nanofarad ini masing-masing ialah nilai yang dihitung, jadi kita perlu memilih nilai yang disukai terdekat untuk C1 dan C2 yang memungkinkan toleransi kapasitor. Bahkan karena berbagai toleransi yang terkait dengan kapasitor sederhana, frekuensi output aktual mungkin berbeda sebanyak kurang lebih 20%, sehingga 400 hingga 600 Hz adalah contoh sederhananya dari frekuensi aktual yang dibutuhkan. Selanjutnya, contoh soal monostable multivibrator. Adapun soal yang di sini yaitu rangkaian multivibrator op-amp menggunakan komponen R1 35 kΩ, R2 30 kΩ dan R 50 kΩ dan C atau kapasitornya 0,01 farad. Hitunglah frekuensi sirkuit osilasinya. Adapun bentuknya seperti bentuk rangkaian seperti yang digambar ini, yaitu diketahui rambatannya 50 ohm, VCC dan VEE nya ini merupakan IC nya, op-amp itu sendiri, C ini 0,01 farad dan R1 35 ohm, R2 30 ohm, dan ini bentuk oskiloskopnya atau gelombangnya. Maka frekuensi osilasi dihitung sebagai 1 kHz. Dan ketika beta sama dengan 0,462, frekuensi dihitung secara langsung sebagai F sama dengan 1 per 2 RC. Dan juga ketika dua resistor umpan balik adalah sama, yaitu R1 sama dengan R2, fraksi umpan balik sama dengan R3 dan frekuensi osilasinya menjadi F sama dengan 1 per 2,2 RC. Dan diketahui beta sama dengan R2 per R1 plus R2 sama dengan 30 kΩ per 35 kΩ per plus 30 kΩ, yaitu didapatkan 0,462. Selanjutnya T sama dengan 2 RC ln 1 plus beta per 1 min beta, yang dimana 2 RC ln 1 plus 0,462 per 1 minus 0,462, yang mana T sama dengan 2 kali 50 kΩ kali 0,01 U farad kali ln 2,717, yang dimana hasilnya adalah 0,001 kali 1 sama dengan 0,001 second atau 1 milisekon, yang dimana frekuensinya yaitu 1 dibagi periode itu sendiri, yaitu dimana 1 dibagi 1 kHz, maksud saya 1 milisekon, yang dimana didapatkan 1000 Hz atau 1 kHz. Adapun video presentasi yang saya buat telah berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti secara baik. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.